Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Mulyati dengan stambuk N1D1 19019. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu dengan materi peristiwa tindak tutur. Peristiwa tindak tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebab peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapati juga di dalam acara diskusi, di ruang kuliah, rapat dinas, di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Bagaimana dengan percakapan di bus kota atau di kereta api yang terjadi di antara para penumpang yang tidak saling kenal pada mulanya, dengan topik pembicaraan yang tidak menentu tanpa tujuan, dengan ragam bahasa yang berganti-ganti? Apakah dapat juga disebut sebagai sebuah peristiwa tutur? Secara sosiolinguistik, percakapan tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur, sebab pokok percakapannya tidak menentu atau berganti-ganti menurut situasi. Tanpa tujuan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sengaja untuk bercakap-cakap dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur kalau memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas. Kedua, tindak tutur. Peristiwa tindak tutur yang kita bicarakan di atas merupakan peristiwa sosial yang menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individu bersifat psikologis dan berlangsung ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalimat performatif lazim digunakan dalam upacara pernikahan, perceraian, kematian, keagamaan, kenegaraan, kemiliteran, peresmian, seminar, dan sebagainya. Dalam pengucapannya, kalimat-kalimat performatif biasanya ditunjang oleh tindakan atau perilaku yang non-linguistik seperti pemukulan gong, pengetukan palu, dan sebagainya. Tindak tutur lokusi memiliki makna secara harfiah, seperti yang dimiliki komponen-komponen kalimat itu. Jadi, tindak tutur lokusi ini mengacu pada makna linguistik. Tindak tutur dengan kalimat yang sama mungkin dipahami secara berbeda oleh pendengar. Makna sebagai makna ditangkap oleh pendengar ini adalah makna tindak tutur ilokusi sebaliknya. Pembicara pun sebenarnya mempunyai harapan bagaimana si pendengar akan mengungkapkan makna bagaimana yang dimaksudkan. Makna ini disebut tindak tutur perlokusi. 3. Tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya di dalam kajian pragmatik adalah deksis, presuposisi, dan implikator dalam percakapan. Sebagian topik yang melingkupi deksis, presuposisi, dan implikator percakapan pragmatik lazim diberi definisi, telah mengenai hubungan di antara lambang dengan penafsiran. Purwo 1990. Yang dimaksud dengan lambang di sini adalah satuan ujaran, entah berupa kalimat atau lebih, yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. 4. Berbagai variasi dan jenis bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga Krida Laksana 1974 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri bahasa tersebut. Keempat, yaitu variasi bahasa sebagai sebuah language. Bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu.